Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan kita. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kadipti Desa, PAPM Kabupaten Desa, orang kasih pemerintahan. Aku maturkannya siji. Saya mau kasih pemerintahan. Gerak-geraknya. Nanti saya bilang saya kasih pemerintahan, ternyata itu mewakili seksa kan namanya. Saya itu menurut atas kehadirannya kepada Bapak Ibu Presiden. Tadi itu saya sebetulnya dari pagi sudah nanya. Kayaknya Mas Bapak kerja ukuran orasi ya, itu nggak ada yang nyakor gitu. Banyak tamu dari pagi. Ternyata begitu saya sudah bertanya tamu yang lain, Mas Bapak belum datang. Oh berarti memang saya suruh jangan ke sana ya. Tadi habis baru selesai teman-teman dari BM yang akan melakukan KKN, sehingga kita tadi berdiskusi cukup panjang. Apa-apa akan ngobrol bisa berbeda ya Pak ya. Kita ngobrol panjang terkait dengan kondisi sangat unik di masyarakat. Kenapa saya ceritakan ini? Tentunya nanti akan bersambung. Bersambung dalam hal apa? Kadang pemaknaan itu kita perlu bersama-sama disepakati. Apalagi ini ada beberapa desa, desa satu dengan desa yang lain, ya harus sama pemaknaannya. Jangan berbeda pemaknaan. Karena kalau beda makna, nanti satu desa dengan desa yang lain ini akan berbeda program kerja maupun lain-lainnya. Di satu desa itu ada bencana pun, ada bencana. Kayak
Dumbelan kita tampil. Dan dulu katanya Camat Dumbelan gitu. Camat Dumbelan yang dulu Pak. Ya bilang itu kan kalau dari sini kayak Camat sekarang bentuk baik sih. Jadi apa namanya kembali ketika kita Camat Dumbelan malah kayaknya kalian yang perlu kita pahamkan saat ini adalah itu tadi yang pertama kesepahaman. Kalau masing-masing di antara kita tidak satu pemahaman, ini akan tidak ada keselarasan. Maka bagaimana kita memaknai sebuah aturan itu harus perlu komunikasi. Buka jalur komunikasi, buka sangat luas. Sehingga tidak nanti satu desa dengan desa yang lain berbeda pemaknaan, berbeda pelaksanaan. Ini yang menarik. Kemarin kita sempat bahas, saya itu ini adalah memang kayaknya adiknya Mbak Rahma ya, menunggu Pak Kabit di luar kota, ingin ngobrol sama saya kayaknya gitu kan. Soalnya kalau ada Pak Kabit selalu didampingi, jadi nggak bisa berdua kan gitu. Jadi saya diundang Pak Rahma, Pak Kadis tolong duduk dengan saya ngomong, oh siap. Nah, dulu cerita terkait dengan diskudes dan sebagainya, dan sebagainya. Saya berpikir, kenapa kemudian tidak ada salah satu sistem yang disambungkan dengan diskudes yang dipakai oleh kecamatan? Sehingga apa? Ini bingung ini. Ada sebuah desa mengajukan percayaan harus lewat pendamping desa, kasih pemerintahan, kasih permas, berencana. Ini mekanisme apa? Bikin kegiatan wajib hukumnya, wajib ya saya katakan wajib hukumnya, langsungnya pendamping desa, kecamatan, berkompinca. Nah ini kan bingung. Jangan bingungkan desa. Kalau nggak kompeten, seperti apa? Pak Kulman doang cerita roti, nggak ketemu kan? Yang penting assalamualaikum, waalaikumsalam, tanda tangan daftar hadir, honor, iya. Makanya saya duluan, oh kalau kayak gitu sekarang gini aja. Gimana kalau kita besok bikin tumpeng merah, tumpeng putih? Namanya ganti narsum semua aja. Bukan berarti apa-apa. Maksudnya adalah disamakan juga, disepahamkan. Mosok satu guru satu ilmu berbeda-beda. Mosok hidup semang yang sama berbeda-beda. Mosok satu pendamping desa dengan pendamping desa berbeda-beda. Nah yang saya tanyakan berarti proses rekrutmennya kan? Tapi yang partai lain. Maka saya bilang, perlu nih TA pendamping desa kumpulkan siapkan materi, materi, bukan materi, materi, siapkan semuanya. Dia nggak sanggup tanda tangan mengundurkan diri, selesai. Karena apa? Ayo kita dampingi desa. Kasihan. Yang mau dampingi desa siapa? Karena apa? Kalau desa kuat, kabupaten akan kuat, negara akan kuat. Tapi kalau desa sudah tidak kuat, jangan harap Indonesia Raya masih berkembang. Maka ini fungsi panjenengan, ini tugas mulia panjenengan semua di wilayah. Tidak hanya pendamping desa, tetapi juga para kasih, teman-teman kecamatan. Ini tugas mulia. Karena itu tadi kita berangkat dari ilmu sekolah yang sama. Bagaimana kita melakukan pembinaan desa, bagaimana kita melakukan monitoring desa. Soalnya ada dari Bogor ya si camat monitoring desa, kecamatan A sekian, kecamatan B sekian, kades kan punya forum.
desa yang satu dengan desa yang lain nggak sama, akhirnya kades pada ribut, bukan pada ribut. Tim yang sama, siapa saja yang terlibat, ya dibikin komunikasi. Jadi nggak kemudian di sana A, di sini B, di sini C. Ini yang menjadikan kegaduhan di permukaan yang nanti akan tertangkap oleh informasi sebelah. Jadi sebelumnya sebelah ini hanya nyariin foto. Siapa yang ya atas kegaduhan kita itu. Oh Pak, itu kan desa yang ngopos lapor. Ya karena kita yang bikin gaduh, maka desa lapor. Gak usah nyalahkan itu. Maka ayo bareng-bareng. Kita harus bareng-bareng. Antara ini tadi apa? Siskudes dengan Onspam yang belum nyambung. Itu potensi. Kalau saya jadi inspektorat, selesai ya Pak Wanto ya. Saya doakan Pak. Selesai itu 300. Saya doakan Pak Arif jadi inspektor. Karena apa? Kalau kita nggak paham kan, sekarang beginilah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kan saya yakin tidak akan buta terhadap teknologi. Saya yakin itu. Tapi kalau jenengan harus memegang aplikasi sampai lebih dari 2, kira-kira gimana rasanya? Jalan Pak. Pusing kan? Enggak. Enggak kalau Mas Iman karena sudah dengan pendidikannya. Kamu coba kalau orang desa rekrutmen apa namanya? P3D-nya seperti itu, kemudian dihadapkan dengan sistem. Ya, saya pengalaman di mana ya? Jadi bulan lah, waktu gue kasih pemerintahnya saya jamin dari mulai saya ngomong, ini saya orang gue ya kasih pemerintah saya dari mana? Si pensiun SMP ya? Dari TU SMP jadi kasih pemerintah, coba. Nah Pak Wardi, keberkahan itu Pak. langsung bendera putih berkibar. Bahkan kalau bonus ya, Pak, tugasnya 3 itu jalannya ke operasi sate nggak sih? Apakah kemudian kalau ada desa yang salah itu menjadi salah desa? Tidak. Apakah kemudian kalau kemudian ada pengajuan yang salah menjadi salah desa? Tidak. Ini kita masih seperti itu. Makanya tolong komunikasi yang baik. Saya sarjana apa namanya pendamping desa juga orang dengan KB si sarjana apa ya? Ya, iya kan? Iya, orang dengan KB kan orang maksudnya orang seragam SIP, KB kan nggak ada itu. Yang penting jangan SAG ya, sarjana lengkap. Ya barang katanya. Nah, keberagaman ini dibutuhkan apa? Sebenarnya kita mau belajar. Saling mengisi. Jadi kalau kemudian kita bikin grup bukan untuk gambar-gambar yang joget-joget yang apa, bukan gitu. Itu cukuplah kami saya yang suka gambar-gambar kayak gitu. Jadi kan bisa kita. Saya tuh kalau dikirimi gambar sama kabisanya langsung saya del mobil ponakan bojo gue. Repot ini kamu koleksinya banyak banget. Jadi gunakan komunikasi sekalian. Gak ada orang yang paling pintar. Yang ada adalah kebetulan dia tahu saya berusaha. Bukan pintar dan bodoh, bukan. Karena kita sama-sama dilahirkan kan dari satu lubang yang sama. Ya kan? Jadi ukurannya harus jelas. Cuma tinggal bagaimana kemudian kita mengolah diri kita. Cerdas itu adalah bonus. Tetapi bonus itu bisa kita kejar. Saling diskusi, saling komunikasi. Kalau di tempat saya kayak gini, di tempat situ bagaimana? Gitu. Jadi kita berhenti kita saja. Makanya kemarin saya mau menyatukan bina desa dengan Mas Umam. Itu kebetulan kita sekarang sudah ada programmer, dapat formasi 1 programmer.
agar membuat aplikasi penyelia antara Siskudes dengan BPD, yaitu ada di kecamatan. Jadi nanti kadang ya, saya jadi Pak Wanto, kita tuh jadi Pak Wanto. Pak, niki kan bulan makin panas dibanding Srengenge. Jadi kadang saya lagi ngetik pengajuan SPP yang bergantung bulan ya gitu. Panasnya kepriwe nih. Loh kenapa Pak? Ya dilawan orang kamu itu jadi angka 0. Macamnya sebelahur sih, bulan ini panas banget. Angkanya sebelahur dan angka bulu jadi bisa 0 cuacanya. Ini terjadi. Maka saya kepingin ini seperti halnya kayak di Satria atau di SPP nyambung. Jadi ada tak pakai pulang loh. Soalnya apa? Antara ngetiknya permohonan dari desa, kemudian dilalah pas bulannya panas-panasnya tekan kasih kecamatan pemerintahan, usia lagi ditangisi bocah, bojone jalur turunan roh, lalu bundek, akhirnya apa? Angka bulu jadi angka 0. Jadi berjenjang nih, akhirnya salah kabeh. Maka kalau ada satu sistem dia bisa mengakses ke sana, itu tinggal jenengan kayak SP2D itu. Terintegrasi. Kegiatan ini langsung ambil. Bahkan kalau saya bilang kemarin Arab duluan bisa sama Mas Bapak, naik duluan kalau bisa gampang nih. Karena apa? ADD belum dicairkan, sudah ada yang mencairkan sikap ya. Si Guyu berarti tanda tangan ya, ayo, si Guyu tanda tangan. ADD belum turun, ya. Belum saya bikin tanda biasanya pencairan itu ya. ADD aja belum turun, kok sikap harus dibayar coba? Pajak duit kanan di, kayak ada di bulan kanan. Simpan sawah gitu. Nah maka ini juga perlu kunci. Jadi apa? Kadang terjadi kebingungan karena belum di keuangan itu di apa rekening itu duitnya usaha anak wadon orang lanang. Betul. Ya. Duit ADD, duit DD orang urusan, yang penting secikot anak duitnya. Kan itu. Kadang isi duit pajak itu dalam isi kalau dibayar dalam isi duit gawe kegiatan ngerti giliran dalam pajak bingung orang anak duit kena gue panjar isi mesam-mesam berarti orang jadian. Nah ini terjadi, maka ada beberapa hal yang kita lihat. Satu, apa yang bisa kita lakukan? Contohnya kayak kita bikin SP2D dalam kabupaten sebelum SPM keluar kan SP2D, kita bikin pola SP2D tapi hanya berlaku di kecamatan, sehingga kasih pemerintahan dan mungkin akan salah untuk mengakses membuat SPP itu atau SPM itu. Cara bahasa kita SPM, ya. SPM tidak bisa dicairkan karena apa? Akan jelas. SP2D tidak bisa dicairkan karena pajak belum bayar. Jangan kayak sekarang, yang penting diisi 0, sama saja sama sudah terbayarkan. Padahal itu baru kibili, belum NTPN. Iya. NTPN-nya diisi 0, selesai ya kan? Kan gitu ya. Keluar billingnya. Keluar billingnya. Pelaku. Nah, ini kita coba, ayo kita bareng-bareng kita buka satu-satu. Karena kemarin saya berkomunikasi dengan BPKP bidang investigasi. Beliau menyampaikan kira-kira apa yang harus diperbaiki. Berikan saran pendapat. Kita benar atau kita sempurnakan satu persatu. Sehingga apa? Kalau dulu bahasa Satria ada SPJ fungsional dan ada SPP, ini asing. Kita bisa tahu nih bahwa berapa yang sudah di SPJ, berapa yang SPP, sehingga akan ketahuan. Jadi kita belum ke sana, tetapi mari saya harapkan masukan dari teman-teman, bagaimana kemudian kita mencoba meminimalisir terjadinya sebuah kesalahan. Belum lagi nanti aturan-aturan yang Mas Bambang nanti akan sampaikan, ini harus sekian persen dan sebagainya, itu belum sampai situ.
tapi minimal penjagaan. Sehingga kemarin kebetulan database ada di sini ya Mas Umam ya, ada di sini, nanti akan kita komunikasikan. Kami harapkan nanti Pak Camat atau Bu Camat di dalam meng-approve. Nah ini juga kenapa ini kami sampaikan kita akan merancang ke sana. Sekarang kan sudah basisnya TTI semua. Camat sudah punya hak untuk TTI, ya kan? Jadi kalau SPP orang nanya sama kan apa-apa, sudah mengukur dari mana? Harapannya kayak tadi yang di benar ya Pak ya. Jaga dari di orang kasih begini Pak. Sekarang kalau sama manual, ya kecamatan. Jadi betul banget kok. Aja pernah kayak gini. Gimana nih Mas Bambang? Apa perlu Mas Bambang kita turunkan ke kecamatan? Cuma nengok Pak. Enggak, jangan nengok, menetap sekalian. Open aja ya? Oh ya. Jadi kadang Pak Camat Bu Camat kan ada banyak kegiatan di luar, sehingga kita butuh SPP tidak terlalu lama. Nah sehingga ini yang akan kami lakukan. Kemarin sudah, tinggal nanti nunggu selongnya Mas Bambang ketemu dengan Mas Umam untuk disusun, sehingga harapannya nanti di perubahan anggaran lah, perubahan APBDes itu sudah mulai bisa diterapkan, sehingga kecamatan juga minimal kasih pemerintah punya tameng lah. Ingat kemarin ya kejadiannya, segala kebenaran administrasi materi dan menjadi tanggung jawab PPKAD, ya kan? Tetapi begitu diperiksa, ini pengajuan desa, kalau tidak ada camat cair nggak? Tidak. Kalau ada tanda tangan camat cair. Berarti yang cair atau tidak adalah camat. Wis bingung, kortek jawab. Buat Peter yang pol berita kondor. Padahal itu sudah ada kebenaran materi itu ada di sana. Tapi kemudian kenapa kemudian camat? Nah, maka untuk itu kalau ini kemudian seperti itu, nanti paling agak sedikit susahnya harus SPC yang masalah paperless. Kita gunakan paperless Pak. Jadi minimal jadinya punya tameng, termasuk nanti yang kecamatan yang akan dilewati oleh PSN, proyek strategis nasional, Pak Kuncen, Masih Barang, Wangon. Pak Kuncen ada? Pak Kuncen, Masih Barang, Wangon, Wangon beda ya? Oh lagi kalau soal kan? Ya nggak tahu. Ini nggak ada berarti lagi kalau soal kan? Terutama 3 ini. Ini tolong pelajaran ini boleh. Pak Kuncen, Haji Barang, Wangon. Dalam nanti terkait dengan PSN. Betul-betul komunikasi dengan baik dengan kami manakala itu menyangkut tanah kas desa. Cerita Pancasila menjadi pelajaran. Jangan kita mengulang semua. Pancasila jangan mengulang. Bukan. Dilarang meninggal orang yang tidak beri proses panjang. Kamu maksudnya kalau itu. Nah, itu tolong di dalam PSN itu sudah baca Permendagri 3 2024? Tujuh. Kan tadi bagi aset desa ya Pak. Wah ini benar desa juga belum baca ya? Sudah. Di dalam Permendagri 3 2024 itu tidak diatur namanya izin prinsip. Di situ hanya adanya penlok, penetapan lokasi dari gubernur. Tetapi sebelum ada penlok itu ada yang namanya izin prinsip. Izin prinsip itu
untuk mengawali apakah itu kemudian gubernur memberikan izin, baru mendapat. Ini pada kenyataannya hari ini ya kayaknya camatnya paling LHKP ya. Hari ini sedang konsultasi publik. Iya, camatnya mengatakan LHKP ya. Iya, saya tahu. Sama pasti pilihan mana? PPATS. Ya mana? Tetapi yang saya bingung, kemarin saya sampaikan kepada teman provinsi. Yang saya bingung adalah kenapa AMDAL, hari ini kan sosialisasi AMDAL ya, yang di yang Aji Barang, Kabupaten Bangor. Kenapa AMDAL sudah disosialisasi sebelum ada izin berizin? Maka siap-siap jenengan nanti, oh tolong kita beriringan. Nah, beriringan bisa diwalik ya. 7 hari 14 hari. Ingat itu, 7 hari 14 hari. Masa kali ini 7 hari di kami di kabupaten, berarti 7 hari di kecamatan. Maka kita harus sering berkomunikasi. Dan tolong jangan kirim hanya berdasarkan WA, surat. Ya, saya jenengan ngirim ke kami tanggal 7 makanya bikin surat, walaupun dia WA ngirimnya, tapi maksudnya ada surat. Begitu di sini sampai katakanlah tanggal 1 sampai sini, maka kami tanggal 7 sudah harus selesai karena 7 hari kerja harus selesai. Apabila akan kami kembalikan lagi ke kecamatan, jenengan kan kena kewajiban 7 hari pakai tanggal perbaikan. Jadi kan titik normal ini pada saat dibalikin, jangan tanggal 1 mengajukan kemudian tanggal 3 dibalikin, jenengan pakai tanggal 1 bayar. Karena akan rugi 7 hari. Kami itu nanti seperti itu. Karena kalau kita melewati 7, emang ini di apa namanya di Permendagri. Saya ini belajar sama Firman 2 jam loh Pak. Kemarin dibuka di belakang Pak, saya ceritakan Permendagri 3 sini Pak. Firman menceritakan saya bagaimana Permendagri pasal 32 A, B sampai H, ya sampai K malah. Keluarnya di situ. Jadi teman-teman Aji Barang, Pak Bonceng, Aji Barang, Bonceng Bangor, tolong jangan bicaranya berapa bidang sih ngarep tukar guling, ya. Jangan bicaranya kira-kira itu dari SPAPPK ATS bidang. Tapi tolong 3 kecamatan ini cek sebulan dari sini ada berapa luas lahan tanah kas desa yang dilewati. Itu pertama. Yang kedua, naik anak sampai Irisan. umpamanya ini lah kisah gunjang dilalah sih dilewati itu dari titik ini kan sepeda ya pulang kan baik dan dia mau ngapa ya kan sampai mana desa umpamanya ini 1 kereta 1 segini dilalah sisa kusuk menetok dan dia mau ngapa dipulangkan aja. Karena apa? Biasanya kalau jalan tol itu kan irigasi nggak ada, berarti kan eman-eman ya. Dipulangkan sisa, kalau ditunggu. Asal terus tidak jadi lumayan lah kan? 2 kali 1 karena bosi karena 2 kali 1 ya jaga ya pun. Ya apa-apa lumayan 2 kali 1 maksudnya pinggir tol kan jadi rame, pakai kancane ya nggak kayak gitu, ya. Mau pernah kebuletok malah repot. Jadi tolong itu dicek. Maka sepulang dari sini saya minta kami mau dibantu secepatnya di 3 kecamatan ini. Desanya ada berapa nanti Mas Yuran kalau desanya disampaikan ya. Surat ini apa? Tampilkan Mas Yuran. Sampai tanya Mas Yuran. Desanya Mas Yuran, desanya di sini Mas Yuran. Gimana?
Oh lagi keluar. Oh iya berarti ini yang 3 kecamatan kayaknya perlu dijamri ya? Betul Pak. Nggak enak Pak. Nggak enak kamu kalau masih gerak, tenang aja. Firman, nanti yang 3 kecamatan di Japri desanya mana saja. Kalau ditanyakan di sini, saya nggak enak sama Mas Indra. Iya. Mas Indra boleh ditanyanya di gue kayaknya repot nanti kan. Dan saya tidak akan kasih petanya walaupun saya sudah tahu petanya. Soalnya apa? Saya ingin jadi tak mudah lagi. Main apa-apa itu bahaya juga nggak tahu. Jadi 3 kecamatan sekali lagi PSN. Kami proyek stabilisasi jalan tol Pejagan Cilacap. Oke Mas Indra itu berarti menang-menang lahiran bangun terus ngomong dari jalan eksikal ya. Ini kan pesan khusus dari Pak Wanto bahwa Banyumas Barat harus sampai. Jadi pintu tolnya dua-duanya di wilayah Banyumas Barat. Jadi itu nanti kalau tidak kecamatan sekali lagi setelah dari sini nanti nama-nama desanya di-share. Tolong dicek tanah kas desanya kira-kira tanyakan ke Pak Camat yang hari ini berangkat ke sana. Jangan tanyakan ke penghubungnya ya. Jangan bukan tanyakan Pak ini wilayahnya desanya mana saja. Cek jalurnya apa namanya tanah kas desa itu kenapa tidak? Karena di dalam menyusun izin prinsip salah satunya adalah letter C atau sertifikat dan luasan. Ini salah satunya untuk izin prinsipnya. Nah, karena ini LH sudah amdal, nanti dengan kesusu apa? Apa man? Terburu-buru kedagar-dagar lah, yang berlanya memang maksimal sama kesusupan. Kedagar-dagar suruh secepatnya menghubungkan itu. Ya. Masih kecamatan yang lain satu-satu saja. Yang 3 ini tolong persiapkan data-data itu, data luasannya, sertifikatnya atau tidak, letter C atau bukan. Minimal itu ya man ya. Luas lahan sama sertifikat ya. Sertifikat tanah. Itu dan nek anak sisa kayak gue sing sepeda gue paling gak sisa. Itu persiapan untuk itu sehingga nanti pada saat diminta jalan beriringan dengan apa namanya dengan proses amdal ini jadi harus jaga-jaga. Itu terkait dengan PSN dan sekali lagi saya titip pesan sama Mas Indra walaupun pulang tanah jangan bermain. Siap. Mas Indra itu utamanya karena kayak itu. Itu Pak Isra itu punya banyak Pak. Iya ya. Mana saya? Kenal lah Pak. Kenal ya? Organisasi kenal. Oh yang kena kamar mandi jenengan ini. Tapi kan itu karena separuh, nanti dikasihkan semua. Jadi dan itu nanti prosesnya sekali lagi kok nanti beriringan. Biar kami dagang jaringan mau beriringan, maka kita siapkan persiapan itu nanti tolong tanya ke Pak Camat tadi seperti apa sehingga kami harus menyiapkan apa. Nah setelah itu baru kemudian dengan siapkan itu dan suatu saat data itu dibutuhkan akan cepat. Karena ini PSN kita tidak tahu PSN ini ujung-ujung besok langsung berjalan kan kita nggak tahu. Ya kan? Ya, jadi siapkan saja Mbak Isra sama Pak Mas Indra akan ini yang benar. Kalau nggak punya rekening saya kasih rekening saya nggak apa-apa. Menerima titipan. Nah, terima titipan nggak apa-apa lah. Jasa titipan nggak besar Mas Indra. Kalau justipnya kebetulan kan nggak mahal ya Pak. Jadi itu Bapak Ibu sekalian sekali lagi perkuat komunikasi, perkuat konsultasi sehingga nanti sesama teman-teman itu satu pemahaman. Yang kedua, saya dari titik turun jaga desa berduduk dampingi, bukan mereka tidak
tahu, tapi mereka belum paham. Sehingga perlu kita pahamkan. Andaikan teman-teman juga belum paham, mari kita pahamkan bersama-sama. Yang ketiga, saling mengisi dan saling koreksi. Sehingga apa? Saling mengisi, saling koreksi maksud saya adalah kita tidak hanya koreksi di bawah, kita tidak hanya mengisi di bawah, tetapi di bawah juga diberi peluang untuk mengoreksi kita, sehingga kita bisa saling mengisi. Karena apa? Belum tentu supra desa lebih baik daripada desa, dan belum tentu juga desa lebih buruk daripada supra desa. Ini menjadi kita saling mengisi. Dan yang terakhir untuk yang terkait dengan PSN, dari titik itu tadi, siapkan data-datanya, ada tidak. Tapi saya yakin Mbak Isna nanti pulangnya ke sana bukan nanya tanah khas desa. Tanahku kena biro. Pak, lewatnya mana tanah saya kena apa gitu. Kan ya gitu. Nah, siapkan datanya. Kita sukseskan itu, pelajari Permendagri 3 2024. Di situ kalau tidak salah di pasal 32A sampai dengan K itu difokuskan di situ. Itu apa namanya, hati-hati, semua harus tertulis, berita acara apapun dan sebagainya harus benar-benar tertulis semuanya. Bila perlu agenda khusus, punya agenda khusus, punya agenda khusus dalam arti jadinya bisa kemudian arsipnya pun dikhususkan terkait dengan proses pengadaan. Karena ini berbeda dengan fasilitas umum dan berbeda dengan untuk kepentingan desa. Ini agak berbeda untuk PSN. Oke. Apa yang kemarin kita pernah hadapi di dalam melaksanakan PSN jadilah sebagai pengalaman kita untuk yang ke depan. Dan bagi teman-teman yang tidak dilewati PSN, tetap semangat, tetap bersyukur. Ya. Soalnya perlu jadinya sana sih kumpulin lepas sebelum lagi Pak Mono ya kan. Dan duwe punya catatannya Pak Arif. Info hoax tapi dibuat saya lemah itu setuju sebenarnya aku boleh gambar orang kelas Mono kan. Ya anggap itu investasi saja. Ya sama saja seperti investasi di rumah rezeki ya terutama perkebunan rumah. Jadi semoga program ini juga semakin jalan, bisa aman. Dan sebelum saya akhiri, satu lagi terkait dengan aset, mulailah kita menginventarisir aset. Banyak pemahaman yang berbeda terkait dengan bagaimana pola pemanfaatan aset. Tolong jangan keluar gitu. Kita selesaikan satu persatu. Kalau terkait masalah aset, kita selesaikan satu persatu, jangan keluar dulu. Karena ini nanti akan banyak hal yang terkait dengan aset itu. Minimal kalau ada PTSL, dorong aset desa diikutkan PTSL, sehingga nanti sudah punya sertifikat. Nek desanya DPAD, dorong untuk membuat sertifikat tanah desa. Karena dengan seperti itu kita akan mendapatkan kejelasan-kejelasan terhadap aset tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, lanjut lagi kegiatan yang lain. Nanti silakan berdiskusi dengan para pakar di bidang punya desa, ada Mas Bambang, ada Mas Firman. Oh ya, sekaligus menangisi di perawat mengisi dulu jadi sih kan. Mas Firman sih dewekan. Kalau promosi apa ya man? Kabin murah dan promosi masih promosi tenang baik. Mereka bimbingan bisa kawang, mereka kan sih bisa kinting ya. Itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih saya berkomunikasi dengan baik. Kita ngobrol santai, kita selesaikan, cari masalah sebanyak mungkin, tetapi bukan untuk dipermasalahkan, tapi kita carikan solusinya sehingga semua bisa terselesaikan dengan baik, masyarakat desa bisa aman, tentram, nyaman, dan tentunya masyarakat desa bisa lebih berdaya
pelan-pelan kita wujudkan hal itu, walaupun memang membutuhkan konsentrasi dan keterampilan desa. Tapi saya yakin jenengan gue dalam orang-orang lakon bagaimana memotivasi diri saya bisa. Angkatan, selanjutnya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan atas bimbingannya. Kalau mudah-mudahan nanti bisa terlaksana berkaitan dengan nanti ada sistem yang kita bangun. Ini apa? Buka presentasi halaman 20, Mas. Slide. Halaman 20. Halaman 20. Oh ini ya. Lanjut ya. Tadi kan sudah dijelaskan Rahma sampai ini tadi saya maksud penyerapan keuangan 60%, sedangkan keluaran adalah 40%. Jadi kalau misalnya di BLT di 8%, di ekspor rata nanti otomatis nanti di bawah 40%. Seseringan itu kita kadang-kadang penyerapannya itu masalahnya di situ. Ada penyerapannya ngasal buatnya dari desa. Ada yang buat penyerapan 1,5%. Ini gimana? Pakai koma lagi. Iya, ada koma. Ada penyerapannya 27%. Ini gimana? Ya rapat-rapat kok 27%. Ya itu kadang-kadang ternyata beliau membandingkan pagu dengan realisasi, ya. Jadi kalau misalnya dalam rapat dianggarkan 100 juta, selesai rapat cuma habis 20 juta, maka itu hanya 100%. Apa ya? Misalnya kita beli HP nih, kita siapkan uang 100 juta, lah HP-nya cuma 1,5 juta, 100% nggak? 100%. HP-nya itu dapat kok, itu maksudnya ya. Jadi namanya realisasi itu hitungnya kayak gitu, ya. Nah, jadi kalau kegiatan itu sudah terlaksana, HP-nya sudah terbeli, laptopnya terbeli, jadi tidak ada antara hasil dengan keuangan. Bisa aja keuangannya 100%, tapi realisasinya masih 70%. Jadi dia. Jadi nanti yang bisa itu kalau 70% ya orang yang ngerti konstruksi ya. Dan kalau kegiatan yang sifatnya rutin, rata kegiatan apalagi BLT itu 100%. 100% jadi nanti totalnya 100%. Ya itu yang kadang-kadang kita ingin kadang-kadang kita koordinasi dengan desa di tahun sebelumnya itu seperti itu. Jadi penyerapan itu capaian keluar adalah 40% yang menjadi persyaratan pencairan dana desa tahap 2. Dan lanjut. Nah ini Pak Indra, dari 301 desa, ya tahap 1 sudah 100%, itu per 31 Maret sudah rampung 100%. Karena apa 31 Maret itu rampung? Karena lebarannya itu di bulan April. Kalau misalnya lebaran bulan Maret nanti mungkin Februari udah cair semua. Ini kan dari APBDes yang diserahkan ke kita. Makanya saya berharap nanti lebarannya maju gitu. APBDes semakin cepat. Kenapa orang kejar THR ya sama gajian. Jadi mudah-mudahan nanti bisa lancar. Yang pasti kemarin saya di desa itu dalam penetapan APBDes memang ada fenomenanya ya. Ada dari BPD-nya juga menganggap sesuatu hal. Jadi BPD itu gini, menganggap bahwa APBD langsung jadi, harusnya dibahas dulu baru dicetak. Ya, apa gunanya terjadi sama KPRS kan seperti itu Bu ya, yang kemarin ditambah ya. Jadi menganggap APBD itu ya usulan dulu, baru nanti selanjutnya nyusul gitu loh. Padahal APBD itu disusun dulu, dan itu kadang-kadang dikerjakan oleh satu orang, nggak ada lagi. Nah, itu kadang-kadang yang dipahamkan sehingga itu BPD paham. Ternyata APBD ini disusun untuk mempercepat
Terus yang kedua itu kegiatan yang sudah dimusyawarahkan dalam penyusunan RKPDes disesuaikan dengan skala prioritas. Kalau dalam pembahasan itu dirubah, tidak ada masalah, digeser-geser kegiatan. Tapi APBD sudah diajukan ke BPD itu sudah APBD yang sebetulnya jadi rancangannya, bukan dalam bentuk hanya paku-paku, tapi sudah bentuknya adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kalau mau digeser-geser kan bisa mereview RKPD yang sudah ada. Mungkin dari situ supaya nanti pertentangan dari BPD dengan Kades itu bisa kita minimalisir, karena umumnya APBD terlambat itu kayak misalnya di Pedalaman ya, terus di Pati Praja juga, kemarin di mana beberapa desa juga, ya itu biasanya BPD dengan Kadesnya masih belum sepakat kan? Sekarang udah matching Pak? Udah matching ya. Itu karena mungkin saatnya kasih pemerintahannya sudah bisa mengkolaborasikan itu. Masa transisi yang bagus. Masa transisi bagus, tapi pasti pertentangan itu sepakat atau tidak sepakat harus sepakat. Masa iya tidak sepakat? Pasti harus sepakat dan sebagainya dan begitu. Ini penata usaha laporan keuangan. Hal-hal yang ini berkaitan dengan masih terdapat struktur awal input aplikasi ini yang jadi kami tekankan sekali lagi, evaluasi kita adalah berkaitan dengan silpa. Dan mohon maaf tadi disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Rahmaji, setelah kita evaluasi di masing-masing kecamatan masih ada kegiatan yang tumpang tindih, PAD-nya nggak realisasi tapi cair, ya Main ya Pak. banyak ada di mana itu di belakang lokasi pop sama Mas Isan Mutakin di belakang, nanti ditanya desa bingung di depan harusnya lu. Nah, misalnya di kemarin di Kepanjen ya ada itu bakti di anggaran gitu. Bukan hanya di Kepanjen aja, di banyak desa ketika misalnya PAD-nya minus ya, hampir semua kecamatan ya, bukan Kepanjen aja ya, Mbak Dina ada di semua kecamatan ya, ini sama aja. Memang kita fasilitasi ketika anggaran yang akan dilaksanakan itu belum cair. Yang jadi masalah itu kan kadang-kadang kita tertipu sama desa. Tenang aja Mbak, nanti di bulan Juni akan ada sewa kata masih saya masuk. Tak dulu pakai dari desa ya, dirayu-rayu ternyata sampai tahun tidak terrealisasi. Jadi ketika misalnya kecamatan Simpang, di sini bisa bingung. Kami juga lagi menangani beberapa desa. Ini kami lagi menghitung kerugiannya. Ada desa yang merencanakan pendapatan PAD-nya 45 juta, bukan di desa Tampak, bukan di desa Kepanjen, dan bukan di desa desanya, tetapi realisasinya bisa sampai 60 juta. Ya, kita terima sanksi lagi. Itu dulu saya dan Mas Bandi itu tahun 2018 sudah nangkepin itu bareng-bareng. Mas Bandi itu dulu 2018 pagi-pagi udah di depan pintu, jam 6 tok siapa pakai Bandi, cek ada 200 dan sebagainya, itu dikembalikan. Mereka nggak cair, nggak dimasukkan ke APBD, tapi cair tamsil. Kalau dulu di Excel masih bisa. Nah itulah kami berbagi bersama itu tahun 2018. Ternyata masih ada sebenarnya. PAD-nya nggak masuk, tapi sumber PAD cair. Sehingga itu menumpuk sampai sekarang minus. Minusnya cukup besar, ada yang 98 juta, ada yang 20 juta dan sebagainya. Nah itu nanti yang kita perbaiki bersama. Itu kita perbaiki bersama, ini kan kita aja ya. Artinya memang kita harus bareng-bareng memperbaiki desa, jangan sampai nanti ini menjadi konsekuensi hukum. Kenapa? Itu jadi kebiasaan, bahkan bukan hanya dari desa saja diambil,
Kemarin juga dana KPMD juga diambil, semua dana diambil sampai determinasi desanya habis. Ini nanti kalian akan bersurat supaya itu dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, ya nanti mungkin itu diselesaikan oleh instansi berwenang. Artinya gimana lagi? Itu negara kok. Betul. Enggak lah KPA. Ya nanti kami laporkan ke inspektorat dulu. Pembinaan. Jangan beralokasi ya. Tapi pasti harus kembali ya. Siap, Bu. Ya itu pasti kita bareng-bareng. Nanti untuk mengantisipasinya itu kami akan buat pelatihan secara khusus kegiatan. Ini kami siapkan tim. Kemarin kami dari kedatangan P3K wanita semua. Tadi saya diberi tugas kepada dari Pak Habis untuk menjodohkan Mas Firman. Ini jodohan juga pas dari sini tadi usul ada pacar menikah pula. Mas Firman patah hati lagi gitu. Tapi masih banyak juga tak jodoh-jodohkan, tapi nggak ada yang nyantol. Ya, Mbak ya, Mbak Afri, yang di sebelahnya siapa? Lupa ya. Betul, lanjutnya berkaitan dengan itu rekening kas desa ya. Di sini ada untuk pencatatan masih banyak yang kosong, terus banyak belum realisasi. Untuk pajak seperti itu juga. Kalau sudah di SPP kan harus di SPJK. Buat daftar ya untuk SPP pajak ya, didaftarin, diminta SPJ-nya. Hah? Bulat ya? Iya, memang seperti itu. Beratnya seperti itu. Input kuartal sebelumnya cukup di satu menu ya. Satu menu itu adanya di saldo awal kekayaan desa. Jadi nanti itu sudah langsung masuk ke dalam realisasi, sehingga nanti LRA-nya tidak tercatat 2 kali. Lanjut. Selanjutnya nilai SIPA juga dicatat berkesinambungan. Ini evaluasi kita karena kemarin saya jujur saja untuk Sisgodes ini program kami adalah memperbaiki kualitas keuangan. Karena saya yakin teman-teman di wilayah itu sudah disibukkan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas pencarian SPP, menghadiri kegiatan musdes, menghadiri kegiatan-kegiatan P3D, sehingga kontrolnya masih kurang. Dan kami tidak menyalahkan karena memang tugas terberat itu adalah di kecamatan adalah kasih pemerintahan. Apalagi kasih pemerintahan merangkap secam, kasih pemerintahan merangkap kasih permas. Ada nggak yang merangkap kasih permas? Ada nggak merangkap kasih permas? Merangkap PJKT satu. Ada nggak? Siapa? Bu Elin ya? Hah? Kasih permas merangkap Pemdes. Jadi pokoknya di permas, rangkapannya Pemdesnya. Tapi rapinya kan di Pemdes. Ini bagus. Permas itu kan hanya selingan aja tuh. Permas kan juga sama PKSK banyak yang dibantu ya. Udah ringan lah. Ya kan PKSK kan bekerja gitu. Nah nanti ini yang paling berat itu dari itu ya. Jadi kan bandingkan antara Permas dengan Pemdes, mana yang lebih berat? Iya, makanya nanti kami akan bantu jenengan. Ini kami insya Allah udah dapat performanya apa, nanti kami latihan, kita sama-sama bareng latihan, dan kita akan mempelajari modus-modus baru, modus-modus operandi baru. Ya Bu, inovatif itu. Karangwas mana? Jodoh. Iya Bu ya, mempelajari modus-modus baru ya. Iya, supaya nanti ke depannya bisa jadi benar. Jadi juga nanti kita ada pelatihan P3PD untuk desa mana aja. Iya, ini mungkin nanti ada koreksi-koreksian juga. Nanti saya juga akan kita akan melatih desa-desa yang masih kurang. Jadi nanti mungkin koreksian dari saya kepada Mbak Rahman, untuk nanti komunikasi disampaikan desanya, ya.
ini desa perlu diganti atau tidak, ya. Kalau saya yang nggak bisa, Mbak, kita nggak bisa. Karena yang tahu adalah kasih pom, ya. Mana yang benar bisa dari Cibarang. Kira-kira yang masih lemah di mana, Bu? Pengolahan desanya dengan susu desnya. Baca-baca. Sawangan. Sawangan ya? Bu Wisna, kira-kira desa mana yang masih lemah susu desnya? Perma ya Mbak Andi. Andi ya? Emang ya? Yang benderanya baru. Karma. Hah? Itu Mbak, tapi kan yang tahu tuh Pak. Jatah juga berapa di sini? Cibarang. Jadi nanti ditampilkan. Jadi nanti kalau Cibarang di sini masa nggak masuk tipas. Di sini Cibarang Pulau, Banjarsari, Kalibenda, terus mana? Pak ya? Oh ini rencana pembangunan ya? Yang untuk apa? Disperdes itu nanti ditawarkan ke desa, ya? Ada kemampuan desa gimana? Oh ini Aji Barang 2 Tipat Kidul ya? Dapat bagian keuangan, iya. Karanggawang, Keracak, Pacu Rendang, Tipat Kidul. Ada yang perlu diganti? Nanti aja lah ya. Pas aja lah. Nanti di grup kita akan share ini. Nanti kasih satu kolom yang nanti jenengan bisa geser supaya nanti bisa ikut kita latih. Terutama yang kemarin di desa yang orang-orang yang bisa suspedes ternyata tidak keluar, perangkat yang bisa suspedes ternyata keluar dan diampu oleh yang baru, begitu ya. Nah, ini nanti akan kita regenerasi untuk sesuatu yang baru. Nanti pengajaran dari Tarahma, dari Dita, Mas Adi sama Mas Dimas. Selanjutnya penerimaan tunai dimasukkan di input penetoran, ya. Ini supaya nanti itu masuk ke rekening kas desa. Nah, seringan PAD yang masuk itu langsung digunakan, ya Mbak ya. Nah, sehingga dicatat ketika ada masalah, jadi terus udah gitu tidak digunakan, tapi di SPP-kan, tidak dimasukkan ke apa, tapi di SPP-kan dengan anggaran yang lain, jadi double, ya. Tetap kegiatan tapi di SPP-kan. Itu yang modus-modus yang kita tahu. Kalau ini penerimaan bank, ya kita tahu nanti bisa masuk penerimaan bank, input belanja jaminan kesehatan dalam jurnal. Ini hanya kami mengulang aja, karena memang ada desa-desa yang belum menginput jurnal secara penuh berkaitan dengan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang diinput berapa persen? Berapa persen? 3%. Jaminan kesehatan yang diinput berapa persen? 1%? 1%, Mbak Isna. Masih ingat 1%. 4%-nya dari mana? Dari bupati. Bupati itu kami bayarkan lewat Dinsos Permases 4%-nya berdasarkan kajian dari BPJS. Yang 1% dipotong dari ADD. Yang ADD dijurnalkan dalam jurnal umumnya, yaitu jaminan kesehatan. Caranya adalah dengan memasukkan jurnal, terus menginput dulu ya. Kalau SPP Panjar ini agak ribet, ya. SPP Panjar itu ada untuk pengajuan SPP, mutasi kas, pencairan SPP, SPC kegiatan, sisa pajak, mutasi kas dan penyebab pajak. Di kwitansi, ya, di kwitansi tetap penerimaan uang walaupun pajak itu tetap dari bendahara ke penyedia, ya. Jadi yang bertugas untuk membayar walaupun pajak atau definitif bukan PPKD, tetapi adalah
bendahara. Bendahara yang menyimpan, membayarkan dan menyetorkan. Kalau dititipkan ke PPKAD itu hanya uang titipan. Jadi tetap yang membayar kalau bendahara. PPKAD membayar atas nama bendahara. Sehingga akuntansinya itu kalau dengan cek aktivitas kerja untuk SPC Panjar masih tetap dari bendahara ke penyedia. Ya, PPKAD sebagai pelaksana kegiatan tidak berhak untuk membayarkan. Sama dengan kita melakukan perjalanan dinas. Ya, perjalanan dinas tetap kalau di SPC bendahara kepada hotel atau apa. Tapi karena kita bendahara nggak mungkin mengikuti orang untuk bayar, maka titip ke orang yang apa. Jadi juru bayar di desa cuma satu, yaitu bendahara. Jadi jangan sampai nanti ada PPKAD yang minta atas nama PPKAD dia membayarkan. Pembayaran cuma satu, yaitu bendahara. PPKAD hanya melaksanakan PPKAD. Kalau di Pemda, pejabat pengadaan itu bukan orang yang membayar. Yang melakukan pembayaran adalah PTTK dan ya, makanya ada dualisme di dalam pengadaan barang dan jasa di Pemda. Satu berkaitan dengan ada pejabat pengadaan dengan TPK, satu lagi ada PPTK dengan bendahara. Jadi ketika berkaitan dengan barang dan jasa itu dilaksanakan oleh PPKAD, pembayaran dilakukan oleh bendahara. Ya, itu yang perlu dilakukan. Kalau perlu nanti kita mencetak simulasi, tapi nanti tidak di sini, sehingga nanti dengan jangan sampai nanti seolah-olah PPKAD adalah juru bayar. PPKAD adalah hanya pelaksana. Kalaupun dia diberi uang, itu makanya dalam Panjar itu harus segera dilaporkan. Kelebihan Panjar siapa yang dilaporkan? Bendahara, bukan PPKAD. Tapi bendahara menyetorkan kembali ke rekening kas Desa. bukan PPKAD. PPKAD itu hanya pelaksana kegiatan. Kalau dia misalnya mau bayar, berarti dia hanya titipan dari bendahara supaya tidak ada dua kali kerja. SPP Panjar yang belum diinstruksikan ini masih banyak, ya. Lanjut, setelah kita evaluasi, ini ada nama desanya, Kebumen. Ya. Ini beberapa ini sudah kita cek satu-satu, coba ya. Ini tahun berapa? Tahun sekarang, ya. Ini SPP tahun berapa? Bulan berapa? Bulan berapa Mas di situ kelihatan nggak? Nggak kelihatan itu. Kelihatan itu. Itu tuh yang tanggal itu kan di SPP kan itu. Di nomor SPP. Nomor SPP kan gitu. Bulan 3 ya? Nah, bulan iya. Maret. Bulan Maret sampai sekarang belum diinstruksikan. Mungkin udah SPC-nya fisiknya, tapi di sana belum dicatat. Ketika belum dicatat, maka belum realisasi. Jadi Panjar itu hanya memindahkan uang dari rekening kas desa ke rekening bendahara. Kalau kita cek di dalam laporan realisasi anggaran, SPP Panjar yang belum di-SPC-kan itu belum masuk realisasi penyerapan anggaran. Itu yang perlu diperhatikan, karena nanti kemarin kami kesulitan untuk melakukan konsolidasi keuangan desa, ya. Kenapa? Karena masih banyak trouble ya Pak ya. Yang kami perbaiki satu-satu, kami harus mengundang satu-satu desa. Kenapa? Karena memang belum mengikuti sistem akuntansi yang di dalam Siskodes. Dan kami kesalip sama Purbalingga. Purbalingga kemarin belajar dari kita. Sekarang lapor konsolidasinya malah diulangi. Nah ini udah lagi diperbaiki. Nah ini nanti supaya nanti nanti kami ada petugas di sini yang akan memantau masing-masing transaksi dan nanti kita akan sama-sama. Nah berkaitan dengan CNS, mungkin nanti jadi tahapannya, ya. Tahapannya ada 3 aplikasi, mungkin itu sosialisasi lanjut. Ini alur transaksi non tunai. Ini lewat aja, nanti materi bisa dibaca ya. Masih mau mana?
Ini BPD kamu maksudnya BPD apa di sini? Masa anggota BPD apa ya? Nggak penting. Ini nanti orang BPD bisa dibaca. Ini yang SK-nya. SK-nya mana? Daftar SK yang perlu. Ini kan lagi rakor. Di Excel ya? Yuk. Kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, kasih pemerintahan dan juga bisa dibantu dengan penagih desa agar nanti penerbitan SK perpanjangan masa jabatan BPD-nya bisa terlaksana dengan baik. Kenapa kami agak lama dalam memproses SK BPD? Karena SK BPD dalam satu desa tidak 1, 2, 3 ataupun 4 kali. Kenapa? Seperti itu karena ada BPD yang meninggal, ada yang PAW atau memang diberhentikan, misalnya nggak aktif lagi, sudah pindah dan sebagainya, sehingga diberhentikan. Nah ini data yang kami peroleh, nanti akan kami share. Ini SK-nya sudah masih nama ini enggak? Kalau berubah, otomatis ada SK baru. Ya, nanti kita data, sehingga nanti nama-nama BPD-nya nanti diminta, SK-nya juga nanti disesuaikan kembali. SPAW yang diturun nanti kita inventaris, nanti kita segera keluarkan, nanti itu nanti kita terbitkan dengan SKAP yang baru, ya. Gitu. Tapi pemberitahuan ya Pak ya? Apa? Nanti pemberitahuan ini yang PAW ya, ada keterangannya gitu? Iya, ada keterangannya, diisi, sehingga nanti Mas Himawan itu bisa menginventaris yang ininya. Terus ini Mas Himawan, kemarin juga kita lagi bahas perubahan perda, mungkin nanti ada audit public hearing dari Dewan. Kami sedang merubah perda BPD yang kami utamanya itu adalah berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan, terus juga keterwakilan perempuan. Di sini hanya memperhatikan PP-nya belum turun, tapi ini sudah urgent kita rubah karena di desa ada yang menganggarkan tunjangan kinerja. Ya, karena kebanyakan uang, kita mengasih BPD, tunjangan kinerja dalam bentuk apa? Bentuk teknisnya belum turun. Uang sidang. Nah ini kami atur, itu di perda apa? Sudah. Di yang lama di Permendagri yang masih ada, dan di desa itu di beberapa desa memberikan uang sidang, gitu Mas ya. Nah nanti uang sidang itu akan kita ganti dengan perda yang baru dengan bentuk kegiatan yang berbeda, ya. Contohnya menggerakkan swadaya, menggerakkan gotong royong, itu nanti bisa dimasukkan dalam kegiatan ini. Terus berkaitan dengan apa? SK ini kami minta secepatnya, ya, untuk mendata, ya, untuk masing-masing desa. Desa itu kalau bisa di inventaris BPD-nya. Ya. Kalau yang masih dalam proses pengajuan, buat keterangan baru. Iya. Yang ditulis yang baru berarti. Yang baru ya, yang pasti yang diajukan. PAW dan SK-nya belum keluar, jadi nanti kita bisa kejar. Nanti SK-nya itu kan nanti bentuknya gini, kayak SK kepala desa. SK kepala desa itu kita dari Kemendagri karena yang terbaik kita menerbitkan SK perpanjang karena kita lengkap. Yang pertama poin menimbangnya adalah kepala desa A ini sudah disahkan melalui SK Bupati nomor sekian ya. Karena ada perpanjangan masa jabatan 8 tahun. Ada amanah untuk diperpanjang sesuai dengan jabatan undang-undang ini, yaitu di pasal perpanjangan. Lalu dengan berapa itu maka SK kepala harus dirubah. Lalu nanti sampai dengan TMD-nya. Sehingga itu kemarin kita diminta sama provinsi SK-nya karena pada Kemendagri menginformasikan kita SK yang terbaik. Nah kemungkinan nanti SK-nya mengacu pada SK kepala desa bahwa atas BPD desa ini sudah diangkat disahkan melalui SK nomor sebagaimana dirubah dan karena ada perpanjangan makanya SK-nya itu harus ada karena SK pertama kan menyebutkan BPD awal. Nah setelah BPD awal itu ada PAW berganti, berarti nanti SK yang ada itu disebutkan semua. Iya. Makanya lebih ribet.
Iya, lebih ribet lagi. Kalau kemarin Mas Gimawan dengan Mas apa namanya, Mas Tegar itu nginep di kantor, itu saya udah siapkan kasur. Di belakang itu kemarin baru di kasur ya Mas Gimawan ya. Tidur berdua sama Mas Tegar, nggak tahu tuh berdua diperlukan nggak tahu. Pak, mau tanya Pak. Apa? Ini kedengeran itu kan kemarin baru mengajukan PAW, belum lama ya, dan belum turun juga. Saya sudah tanyakan ke Mas Tegar belum turun. Kemarin hari saya ditelepon oleh kedengeran dulu itu yang di PAW itu orangnya pindah lagi terus penting itu Pak. Ini dibatalkan, ditarik lagi lah. Ternyata sudah masuk ke sini katanya sudah di meja Pak. Iya, masa PW lagi. Nah, makanya itu terus ini gimana prosesnya Bapak? tarik lagi. Jadi diganti surat, kan kami ngajukan apa? Ganti nama aja di situ ya. Ya namanya diganti aja. Berarti apa? Dia juga ulang lagi. Nah, ini kan nanti ketik lagi namanya ya. Yang di PAW kan belum bertugas kan? Belum. Sudah sebenarnya sudah terus itu kan sebenarnya untuk Januari kemarin Pak harus bekerjanya sudah bekerjanya. Kan di PAW-nya juga belum turun. Nah, ternyata kemarin saya ditelepon sama BPT-nya itu yang di PAW itu malah pindah ke Sidabu. SK-nya udah turun belum Mas Tegar? Belum Mas Gimawan? Desa mana? Teluk Randu? Hah? Teluk Randu udah turun belum? Ini mulai Januari loh katanya. Ya tapi PAW-nya ajukannya enggak Januari Pak. Kapan? Ya saya udah gara-gara sama desanya tapi desanya bulet banget Pak sampai saya tuh. Berarti belum aja. Belum maju. Sudah maju ke sini sudah sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Ini Maret. Ya udah. Dicek lagi ya sebelum Kemarin lebaran. katanya kan belum turun. Nah ini yang diajukan PAW malah pindah. Nanti diajukan lagi. Ya udah nanti ditarik lagi aja. Iya kan waktu itu PAW lagi. Ya makanya itu belum turun ke PAW lagi. Iya. Itu yang berkaitan dengan apa? BPT ya. Lompat-lompat saja. Terus berkaitan dengan perubahan BPTS, kan? Mbak Yuli? Iya. Di desa kami ada yang ingin mengajukan rotasi perangkat, sedangkan yang ada surat terkait dengan penundaan P3I. Itu masih dimungkinkan ya untuk rotasinya karena terkait dengan SK bendahara dalam peraturannya kan melekat sebagai kaum keuangan. Tapi ini yang memegang jadi bendahara itu bukan kaum keuangan, mau diadakan rotasi. Apa dimungkinkan mengajukan rotasi di desa tersebut? Ya, terima kasih Pak. Ibu. Berkaitan dengan rotasi P3T untuk sementara di cancel dulu. Terus nanti PMP-nya dijabat oleh jabatan yang sedekat. Kalau tahun ya tahun, kalau kasih, kalau kadus ya kadus. Itu yang apa? Atau kalau kadus sesuai dengan perda itu bisa dijabat juga oleh perangkat desa yang ada di wilayah tersebut. Jadi ada dua pilihan, bisa dijabat oleh kadus atau perangkat desa. Tapi kalau untuk tahun itu dijabat oleh tahun yang lainnya. Untuk bendahara gimana? Bendahara berarti otomatis ketika PRT tidak ada. Dipegang oleh Perencanaan aja, ya. Perencanaan jadi bendahara. Jadi jualan jadi tahun keuangan sama tahun apa? Tahun perencanaan, tapi itu juga di bendahara. Hah? Bendaharanya ada. Bendaharanya ada. Kemarin itu karena hamil melahirkan, jadi dimintanya lapisnya. Oh iya. Ketika sudah masuk kembali masih tetap sebagai bendahara. Dan kan maksudnya ada proses keuangan itu melekat sebagai bendahara. Bendahara bukan. Terus? Kadesnya masih tetap menggunakan yang Oh yang lain, oh yang salah. Ini nggak boleh bilang. sudah melakukan teguran, cuma karena ada surat yang tentang terkait dengan pinjaman dengan itu, apakah masih dimungkinkan Belum karena yang di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang bisa dilaksanakan menunggu apa selain dari PP menunggu PP dengan Permendagri adalah pasal 118 perpanjangan. Tapi kalau untuk apa 25 pasal lainnya selain dari pasal 118
itu tidak bisa dilaksanakan terlebih dahulu menunggu BP turun. Karena kalau di Undang-Undang Nomor 3 itu di pasal 108 itu kan pasal peralihan yang tidak memerlukan PP turunannya, sehingga nanti itu tidak selalu nanti dikeluarkan dalam PP kalau di pasal 108. Tapi kalau yang lainnya mau dana konservasi, P3D, pensiun kan undang-undang desa kan masih abstrak. Kepala desa ketika pensiun diberikan tunjangan murah sebanyak satu kali gitu. Satu kali itu maksudnya gimana? 1 kali 1 miliar atau 1 kali 1.000? Masih belum, bro. Jadi kita belum bisa bahkan dari provinsi aja kalau kita konsultasi mereka lebih banyak diem. Kenapa banyak diem? Karena mereka baru kena juga di Banjarnegara. Karena salah satu PJ Bupati Banjarnegara kan kepala diskon nakes. Itu aja kebobolan. Nah itu kami sekarang lebih berhati-hati. Kalau kemarin katanya itu SK-nya adalah SK kepala desa tetap. Kok dilala tiba-tiba edarannya ternyata SK Bupati kan repot. Karena Kemendagri ini bisa berubah-ubah, Bu. Kenapa bisa berubah-ubah? Kayak kemarin kalau menurut saya Banjarnegara itu benar melaksanakan PKS. Karena dia melaksanakan aturan pada saat itu. Nggak boleh disalahkan. Loh, kenapa aturannya mundur ke belakang, itu yang harus dipertanyakan. Tapi yang namanya kegiatan sudah kita lakukan, biarkan aja dulu. Biarkan dulu, tapi bendaharanya tetap kalau keuangan. Jadi dikembalikan. Iya, kembali lagi. Kembali ke dalam keuangan. Desa kan sudah mengeluarkan SK-nya. Tarik ulang ya. Satu. Desa tidak mau dikembalikan ke bendara yang Itu kan SK-nya bunyinya apa? Itu kan dia kan hanya cuti ya. Kalau misalnya PRT itu kan kalau udah balik kan nggak bisa lagi. Misalnya saya jadi PRT Kabin Pemas kemarin. Ketika Pak Ajen pulang ya sudah nggak PRT lagi. Iya Pak ya, Pak Nusman ya. Ya misalnya Pak Nusman jadi PRT Camat Baturaden. Pak Camat Baturadennya lagi haji. Gitu Pak Camatnya apa? Otomatis dia sudah nggak perlu lagi dicabut-cabut. Jadi ketika ada gugur dengan sendirinya. Gugur dengan sendirinya, sampaikan aja Bu. Jadi nggak ada nama pencabutan SK bendara. Jadi artinya PRT itu apalagi PRT kalau keuangan, kalau keuangan ada masuk ya berarti itu kan begitu Bu. Maaf. Terus berkaitan dengan inventarisasi aset desa yang ada di Sipades, Makabit untuk yang rekomendasi pemberhentian diajukan ke Bupati. enggak, langsung camat aja, ikutin yang itu aja ya, perbuknya. Kecuali